Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita bersatu di dalam doa kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Berbicaralah Bapa pada pagi hari ini, karena kami percaya rema-Mu, firman-Mu yang hidup itu semakin menguatkan iman kami. Semakin kami mengerti apa yang Kau mau dalam hidup kami. Tuhan, kami penuh dengan pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Tapi kami percaya Engkau selalu beserta kami, menguatkan kami, memimpin kami, menjalani semuanya itu. Dan kami menjadi pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hidupku, tanda ajaib bagi dunia. Landasan firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 3, ayat 16 yang mengatakan, karena kepercayaan kepada nama Yesus, nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kenal ini. Kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di hadapan kamu semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dikasih Tuhan, tokoh-tokoh agama hanya datang dengan sebuah ajaran. Tetapi tidak demikian dengan Yesus. Ia bukan saja mengajar, ia menyatakan kebenaran, memberi kuasa di dalam setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga dia berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan itu. Satu kebenaran yang harus kita pahami. Kekristenan yang kita jalani atau yang kita lakui selama ini tidaklah dapat disejajarkan dengan kepercayaan lainnya. Kekristenan adalah kebenaran yang mengandung kuasa Tuhan. Dengan demikian menjadi orang percaya tidaklah hanya sekedar mengenal kebenaran-kebenaran ajaran Tuhan yang menyelamatkan kita, melainkan juga mengalami kuasa di dalamnya. Di dalam kehidupan kita. Di mana kabar baik itu diberitakan, di situ kuasa Tuhan terus dinyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak ingin kita hanya sekedar mengenal Dia, tetapi mengalami kehidupan itu bersama Dia. Karena kehidupan sebagai pengikut Kristus itu bukanlah sebuah ajaran keagamaan yang harus kita jalankan dengan aturan-aturan A sampai Z, melainkan sebuah hubungan yang harus kita kembangkan dari pengenalan akan kebenaran Tuhan kepada keintiman bersama Dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dikasih Tuhan. Setelah kita berkembang, mengenal bersama Tuhan, dengan segala keintiman bersama Tuhan, barulah kita mengalami kuasa Tuhan itu hari demi hari. Kita memulai sebuah pengakuan akan nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan nama Yesus akan menyembuhkan kita dari kebutaan, kelumpuhan, ketulian rohani kita. Jadi roh kita dulu yang berbaharui, Bapak Ibu. Roh yang selama ini jauh dari kebenaran, jauh dari kepercayaan kepada Tuhan, dibenarkan. Roh yang selama ini buta, roh yang selama ini lumpuh akan kebenaran dipulihkan. Dengan kuasa itu, kita mengalami kuasa, mengalami perubahan yang membuat dunia ini tercengang akan perubahan-perubahan radikal yang kita alami di dalam hidup kita. Bukankah begitu banyak, Bapak Ibu, orang-orang yang begitu jahat, orang-orang yang begitu berteman dengan duniawi setelah mengenal Tuhan dan mengalami kuasanya di dalam Tuhan.
mengaminkannya di dalam Tuhan, maka roh itu bekerja. Maka orang itu berubah 180 derajat. Itulah kuasa Tuhan itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dikasih Tuhan. Rindukah kita menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya yang mengalami kuasa Tuhan tersebut? Ataukah kita saat ini terus mengalami kekeringan mujizat Tuhan? Ingatlah, kuasa Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selamanya. Dengan kata lain, mujizat Tuhan akan terus ada dan menjadi milik kita hari lepas hari. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara dikasih Tuhan, apapun persoalan kita saat ini, bawalah diri kita ke hadapan Tuhan. Dan berharaplah selalu akan mujizatnya, akan rohnya yang bekerja dalam hidup kita. Allah adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang terindah selain menikmati kehebatan kuasanya yang bekerja dalam hidup kita. Alami perubahan itu. Alami Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita. Kita belajar untuk menerima segala sesuatu dan menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Berjalan dalam kebenaran Tuhan. Walaupun pergumulan hidup kita sangat berat. Namun satu benih yang harus tanam dalam iman kita. Jangan biarkan kesulitan atau pergumulan hidup apapun memisahkan kita dari hadiratnya. Datanglah terus ke hadapan Tuhan. Alamilah keajaiban bersama Dia. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, aku rindu mengalami kuasa-Mu, sehingga kabar baik yang aku beritakan menjadi semakin efektif dalam hidupku dan dalam orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Keintiman kita dengan Tuhan membuat kita akan mengalami kuasa-Nya yang menjadikan kesaksian kita lebih sempurna. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Amin.